Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, nggak ada Pak Haji barunya ya, mungkin yang mewakili dari pimpinan. Yang terhormat Bapak Abdul sebagai ketua serikat, dan yang terhormat kepada panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara ini. Yang terhormat para Ustaz Jadi dan Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Saya juga mengajari karena saya juga dalam tahap belajar. Sharing pengalaman melakukan kegiatan wirausaha ya. Sebelum saya mulai, mungkin saya menampilkan biodata saya. Ya, ini saya waktu masih muda ya. Nama saya Setia Lusanto, lahir di Bagan Siapi Api, 18 September 1995. Maaf, saya menampilkan dari pendidikan ini hanya untuk bukan nyombongan diri ya, hanya untuk menyampaikan sama sedikit cerita. Ada cerita di baliknya. Jadi saya S1 itu jurusan kimia di Universitas Jayapura di Kalimantan Barat. Mungkin saya ceritanya agak lebih berbeda dibandingkan Ustadz. Kalau saya ceritanya di Lempeng Pak. Lempeng itu nggak terlalu banyak apa namanya ikan itu lingkungan. Cuma ini saya coba share kepada Bapak Ibu, mungkin bisa dijadikan insight mungkin ya. Jadi saya lulus S1 itu 5,5 tahun, terlalu lama karena sibuk organisasi. Tapi lebihnya saya belum selesai kuliah, saya sudah keterima kerja. Manajemen train di perusahaan sawit, yaitu di Sinarmas. Itu lokasinya ada di seluruh Indonesia ya. Saya pengalaman di pabrik sawit itu 2009 sampai 2017, cukup lama. Terakhir saya menjabat sebagai staf IPM. IPM itu Vice President Manufaktur. TSM 6 dan TSM 7 itu wilayah Kalbar dan Kalteng. Nah, masalahnya kalau jadi staf sawit pabriknya kan di seluruh Indonesia, jadi otomatis itu akan sering mutasi per 5 tahun. Nah itu kan capek sekali, makanya timbul sampai kapan saya seperti ini gitu. Saya waktu itu mau dipindah di daerah Kabupaten Ketapang, jadi saya bingung dan bimbang apakah saya pengen seperti ini terus atau tidak. Nah, saya memberanikan diri Bapak Ibu. Memberanikan diri, ya udahlah saya resign aja lah. Resign itu tanpa beban sekali saya resign. Karena mikir, saya dari perusahaan besar kok, kalau keluar gampang aja jadi kerja gitu. Gitu pengalaman saya, tapi saya salah. Salahnya saya tidak ada istilahnya resign itu tidak cari kerja dulu. Tapi saya langsung keluar. Saya coba berwira swasta. Begitu swasta saya itu saya memberikan jaminan kepada istri saya, "Mah, gimana kalau saya coba wira swasta ya? Saya coba 10 bulan. Kalau 10 bulan tidak ada progres, saya coba cari kerja." Nah, istri saya pun setuju. Ya mikir juga karena kan jadi kebutuhan makin banyak, tentu usia 32 tahun keluar dengan pas masa-masa biaya mulai banyak ya, anak sudah mulai sekolah. Saya beranikan, saya harus swasta. Awalnya saya pikir wira swasta itu gampang. Saya kerja di swasta itu berangkat setengah 9, pulang jam 8 jam 9 malam. Karena ngikutin bos ya, bos kemana saya ngikut gitu. Jadi muncul kalau saya bisa kerja lebih dari 12 jam, hasilnya saya dapat pasti lebih. Rupanya kalau itu zong. Saya mulai usaha itu melihara lele. Lele seperti pas Ustaz dia cerita, itu saya modal 5 juta, dapatnya hanya 1,5 sampai 2 juta gitu. Rugi sekali. Ujung-ujungnya saya pikir, saya ikut komunitas. Nah itu loh Bu. Jadi saya berusaha ikut komunitas seminar apa saya ikutin untuk jadi wira swasta. Nah, makanya ikut komunitas itu boleh, tapi jangan sampai jadi ahli seminar itu. Ikut seminar tapi tidak ada actionnya. Nah itu kebanyakan itu kita Pak, karena kita takut melangkah.
Selanjutnya saya setelah kira-kira ikut seminar, saya bertemu sama komunitas itu 2-3 orang. Saya usahanya ada 2 ikan asin dari Pontianak. Ini posisi saya di Pontianak ya. Di Pontianak saya jual ikan asin. Itu kami menggunakan menggunakan medsos saja, Facebook kita jual. Itu pertama dapat 1 ton. Bayangin ikan gabus asin 1 ton, lumayan kan? Pertama kali usaha 1 ton, bertiga. Nah, tapi bertiga ini berhasil, cuman musiman. Sampai akhirnya dapat sampai dengan 5 ton. Cuman posisinya itu pas puasa saja. Setelah puasa tidak ada permintaan. Nah, ikut komunitasnya juga perlu hati-hati. Kadang-kadang kita ketemu temen nih, rupanya teman satu itu zong, nipu. Nipunya gimana coba? Nipunya sendiri. Saat kita kumpul, kita evaluasi lah, seperti biasa evaluasi hasil kita hari ini seperti apa. Tiba-tiba dia enaknya tuh, orang tua saya, mempertua saya, itu masuk rumah sakit kena jantung katanya. Saya sudah berusaha galikan motor tapi tidak bisa, besok baru bisa karena sudah tutup katanya. Wah, terima kasih saya. Anak saya itu tim, ketua timnya kan. Udahlah, uang untung kita ada kan sih Pak, ada. Udah kasih aja dulu, urusan itu belakang karena kan kita percaya gitu kan. Nah itu perlu hati-hati juga Pak Ibu. Kepercayaan itu menjadi sebuah sebuah masalah. Rupanya nipu dia habis itu kita kasih pinjam, dia akan kabur mengapa kecewanya gitu. Nah itu gambarannya ya. Nah selanjutnya setelah saya usaha itu saya nyambi juga di tukang ojek. Maksudnya ojek itu waktu itu Gojek baru pertama kali masuk. Nah, setelah 10 bulan istri saya lihat kok tidak ada progres gitu. Nah, itulah kesalahannya waktu 2017 itu seharusnya saya waktu kerja swasta sudah mulai. Waktu di zona nyaman itu kita sudah mulai usaha, walaupun usaha kecil-kecilan mulai saja. Harus berani mulai. Karena disitulah tonggak kita berjalan gitu, Bapak Ibu. Nah setelah mulai tidak berhasil, ya udah saya coba cari usaha swasta. Rupanya nyari kerja itu susah. Tidak seperti dibayangkan gitu loh. Keluaran dari perusahaan besar nyari kerja itu susah. Kalau tidak ada istilahnya, tidak ada daya tawarnya. Daya tawarnya masih bekerja, kita ngajuin apa kan susah kan. Nah makanya kalau Bapak Ibu ingin melangkah keluar ataupun mau melangkah hal yang baru itu harus perkuat dulu dasarnya, minimal pengeluaran untuk keluarga itu tercukupi, karena pasti pengeluaran lain pasti akan mengikuti, semakin umur kita bertambah semakin akan mengikuti. Nah, mengapa saya tampilkan saya 2017 pembukaan PNS besar-besaran. Saya itu awal itu nggak mau jadi PNS. PNS itu kan kinerjanya begitu bobroknya lah. Gaji 2019 itu gaji cuma 750.000 PNS. Saya tak pengen sekali PNS. Udah tertanam di diri saya, untuk apa jadi PNS? PNS itu banyak mudaratnya kan gitu Pak. Nah, muncul 2012 karena kebutuhan. Saya daftar. Alhamdulillah saya daftar di Pontianak. Saya lulus keterima di Bekasi, di UPT-nya Kementerian Pertanian 2018 sampai sekarang. Nah, tapi saya pengen menanamkan ke diri saya, kalau kamu prinsipnya dulu benci sama bidang itu, perbaiki. Karena kalau kamu tidak masuk, orang baik tidak masuk ke situ, kapan lagi pemerintahan bangsa itu? Karena memang berat istilahnya. Nah, makanya saya mencoba mencari usaha yaitu The Presto ini. Jadi The Presto ini memang ownernya itu awalnya itu adik saya. Jadi ipar saya di Tangerang dimulai tahun 2018. Sebelumnya dia pernah usaha di 2016 di Pontianak dan tidak berhasil, kerja ke orang juga, kerja di perusahaan sambil membuka juga usaha, seperti saya juga membuka usaha, berhasil baru dia keluar fokus pada The Presto ini. Nah, saya diajak, saya tidak dikasih modal, tidak dikasih apa, coba usaha,
dalam setahun bisa nggak buka 10? Alhamdulillah nggak bisa loh. Karena sulit nyari mitra, nyari usaha yang dari nol itu orang belum percaya. Nah, belum percaya ujung-ujungnya kita cari mitra, dan saya juga jualan juga. Saya jualan, itu tuh karyawannya itu istrinya Bang Jejen yang ikut ya. Karyawan ikut jualan. Lambat laun saya serahkan ke beliau langsung. Nah, jadi mengapa saya tampilkan saya 2018 sebagai PNS itu mendapat karena pengalaman di swasta itu terbantu sekali kinerja saya di PNS. Jadi saya diminta menjadi pejabat buat komitmen PPK itu untuk proyek-proyek. Cuman karena Bapak Ibu pernah dengar kasus SCL, setoran. Nah itu ketakutan muncul, nah, makanya kita pengen bersih ya kan. Nah beberapa sih digeser itu pastilah. Nah tapi harus orang-orang baik juga masuk situ supaya pemerintahnya bersih. Saya 2021 itu minta doa ke ibu saya. Doa orang tua, doa istri itu luar biasa. Padahal kalau istrinya 2 ya Ustaz ya. Makin banyak ya banyak. Mah, doakan aku lah, aku pengen kuliah lagi lah, cari beasiswa. Ya doain lah. Nah, saya minta doa supaya lulus kuliah. Nah, 2021 saya alhamdulillah keterima di Universitas Diponegoro Menakan. Nah, inti yang saya sampaikan ini yaitu kita ingin sukses itu butuh support dan doa orang terdekat kita. Dengan sedekah kita sampaikan kita pengen apa gitu. Nah, hubungan dengan wirausaha yang saya sampaikan tadi, yang pertama di 2018 saya memang fokus pada kerja saya yaitu PNS gaji ya sekarang alhamdulillah ya. PNS itu udah 8 sampai 10 juta cukup lah, bedanya cuma nggak ada bonusnya aja gitu. Cuman kan kebutuhan semakin banyak ya kan Bapak Ibu. Nah di saat itulah saya diskusi sama istri, mah gimana kalau kita usaha apa aja, pokoknya yang penting karena saya bekerja saya harus libatkan orang terdekat saya, karena tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri, bisa libatkan orang tua atau istri gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya melibatkan istri itu muncul kemauan, oke, nanti setelah pulang kerja saya backup, saya handle. Di awal 2019 pas masa COVID itu kan ada keberkahan di kami, karena banyak karyawan itu kan banyak dirumahkan, banyak yang kena PHK ya begitu ya. Nah itu muncul sebagai mitra. Nah, jatuh bangunnya kami mencari mitra itu kuncinya Bapak Ibu itu terus mencoba gunakan semua perangkat, gunakan semua tools. Ya kalau kita kan susah, saya termasuk baru di Bekasi itu 2018 saya baru di Bekasi. Nah, saya digunakan itu kan Facebook saja, Facebook cari mitra. Facebook alhamdulillah dari Facebook itulah saya dapat mitra. Nggak pakai jalur dari Bapak Ibu. Selain itu nyari karyawan juga pakai Facebook. Memang di Facebook itu dua mata pisau ya, ada yang tajam, ada yang nggak tajam gitu. Jadi satu sisi ya bisa tergores segitunya gitu. Kalau kita salah memilih. Nah gunakan makanya medsos itu sebagai sesuatu tools yang paling bijak ya, bukan paling bijak, dengan bijaksana gitu. Nah kemudian kita di Depresto itu awalnya itu kita berobakan di awal itu berobakan sampai 10. Ini cerita saya tarik ke belakang lagi ya. Nah Depresto itu awalnya tuh buat gerobak dulu 10 itu kami kelola sendiri cuman lambat laun kayaknya ini bisa besar gitu, makanya diubah polanya jadi pola kemitraan. Kita buat
konsepnya itu kemitraannya ini semi franchise, Bapak Ibu. Ya. Yang paling utama memang berani melangkah dulu Bapak Ibu ya, berani melangkah. Langkah awal itu kalau saya coba dulu, pokoknya kalau saya orangnya nggak terlalu banyak analisis dulu berjalan, karena kalau terlalu banyak analisis langkahnya pasti agak lambat gitu bagi saya. Yang belajar sambil usaha, disiplin. Nah, niatkan usaha itu bermanfaat untuk orang lain. Niatkan betul bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri ya. Konsep rezeki, doa kedua orang tua, doa istri itu sangat-sangat penting. Nah, perlu diingat pada waktu Bapak Ibu sudah mulai usaha, ya, itu jangan sampai salah langkah. Salah langkah itu apa? Modal itu digunakan sebagai aset kita, modal itu sebagai pendapatan itu salah. Jadi harus dipisahkan. Kesalahan pemula dari pengusaha awal itu adalah uang modal itu digunakan untuk beli mesin, untuk beli apa, padahal sebenarnya itu belum perlu gitu. Makanya muncul istilah istilahnya market is queen, cash is king istilahnya. Jadi kalau namanya kita punya penjualan, punya ya memang enak, tapi kita mau beli barangnya lagi, modal lagi, nggak ada duitnya, sama aja gitu. Ujung-ujungnya kita jatuh terjerembab pada hutang. Itu hati-hati Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mulai punya benefit, itu bisa dialokasikan apabila perlu dialokasikan. Apalagi kalau misalnya ini kan lagi ini emas ya, emas bisa dimanfaatkan, bisa 1 gram, 2 gram. Itu sangat penting bagi Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sedikit ya penjelasan saya. Selanjutnya ini sejarahnya Presto dulu ya. Awalnya dirintis di Pontianak di 2015 dan 2015 di profesional, 2019 di Bekasi. Ini sudah berada di sudah ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Ini sudah mulai kita ke Makassar ya. Ini sudah ada 2.500 gerobak. Ini sebenarnya kita tidak bisa melihat 2.500 gerobaknya, tapi jatuh bangunnya ini Bapak Ibu. Jatuh bangunnya mengumpulkan keras pada sebenarnya depresi ini seperti tidak kelihatan tapi ada gitu. Karena kita berada di UMKM, benar-benar pada level bawah. Kita berani di harga 8.000 7.000. Harga jualnya 8.000 7.000 bandingkan dengan yang sudah duluan. Sudah duluan kan 9, 10, 14.000. Nah, kami ini berusaha menekan ongkos produksi dan mengambil keuntungan yang sewajar-wajarnya, sehingga seminimal mungkin supaya kami bisa survive. Pada saat harga ayam mahal itu kami nombok. Harga ayam pas mahal itu kami nombok ya, karena apa? Kita coba supaya kita bisa maju bersama gitu, bersama kawan-kawan, bersama dengan mitra gitu. Makanya visi kami berkomitmen memajukan masyarakat Indonesia. Ini kita pengen sampai Indonesia yang ingin memiliki usaha dengan modal yang minim. Nanti modalnya coba saya tampilkan, dan juga memberikan produk yang berkualitas, halal, sehat, sesuai dengan selera Indonesia. Misi kami membangun dan maju bersama. Kami memiliki tekad, niat untuk strategi. Insya Allah kami akan berkembang dengan seluruh calon mitra hingga seluruh penjuru Indonesia. Unggulan kami ini saya tampilkan sertifikat halal MUI. Harga jual murah, ini 100% milik anak Indonesia. Diolah secara higienis dan modern, rasanya enak dan disukai. Menu utama kami itu hasilnya menu original ya, ayam dada, paha, sayap, itu harga 7.000. Cuman ada tambahan yaitu ayam saus keju, saus hot, saus geprek. Nah, nanti bisa kita lihat waktu demo ya produk-produknya. Mungkin produk sausnya saja. Kalau ayamnya nanti mungkin untuk makan siang.
Ya, ini makanya kami bertekad membuka kemitraan untuk berkembang di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau dan komitmen dan rasa membuat banyak keuntungan di setiap mitra. Nah ini ini salah tiga dari pengalaman mitra-mitra di daerah. Jadi ada yang penghasilan per bulan bisa sampai 15-17 juta, itu karena penjualannya sudah cukup tinggi. Nanti saya coba sampaikan profil keuntungannya dari mana kok bisa dapat 15-17 juta. Nah ini paket kemitraan kita itu ada dua. Kita bersaing 7,5 juta sampai 10 juta. 7,5 juta ini beda dengan 10 juta, itu bedanya pada freezer 210 liter. Nah ini kita kasih sudah lengkap, gerobak sama peralatan masak kecuali minyak, bahan baku 10 ekor ayam dan perintilannya ya. Nah udah siap jual, sama kita training pada waktu awal pembukaan. Ini sama. Nah kita itu berusaha kalau di tempat saya kan daerah Cimuning ya. Cimuning itu kan daerah sepi sebenarnya. Nah makanya kita berkembang, kita nggak stokis di daerah rame, di daerah Pondok Gede, daerah Jakarta, daerah yang kawasan saya daerah apa namanya, daerah Rawasmur ada di situ ya. Nah ini harga penjualan, jadi satu ekor ayam itu total penjualannya itu 76.000. Itu sayap dan paha bawah itu harganya 7.000, sedangkan paha atas dan dada itu harganya 7.000. Total 10 ekor dapatnya 76.000. Nah ini gambaran keuntungan. Keuntungan per ekor ini kotor, maksudnya kotor sebelum gaji ya, tapi sudah include semuanya itu sekitar 21 sampai 22.000 keuntungan per ekor. Nah ini ada itu ada biaya ayam, minyak goreng yang paling utama, saus, gas, atau plastik, paper bag dan tepung. Itu yang komponen utama buat Nah, keuntungan harian dan bulanan itu bisa dilihat. Ini terlihat ya, kalau untungnya 5, kelihatan ya. Ini 104.000 per hari, ini 10 209, nanti sampai 18 juta. Nah ini bukan asal nulis ini memang udah ada yang lakukan gitu. Bahkan satu hari bisa 50 juga ada. Cuman kan tergantung lokasi. Tapi Bapak Ibu jangan lihat langsung 30 karena proses ini kan berproses. Namanya jualan itu kan namanya misalnya belum kenal rasa ya kan, mungkin karyawannya kurang komunikatif, itu penting juga Bapak Ibu. Strategi itu memang harus dipelajari. Tiga ya ini ya. Nah, untuk langkah menjadi mitra itu ada 6 ya. Pertama menghubungi nanti, kedua hanya share lokasi. Mengapa kita melihat share lokasi? Karena kita membatasi jarak antar mitra. Jarak antar mitra itu kita buat 1 kilo sampai 1,5 kilo. Jangan sampai di satu wilayah itu terjadi persaingan antar mitra. Nah itu merugikan diri kita masing-masing ya. Nah setelah share lokasi kita cek apakah ada mitra terdekat atau tidak, baru pilih paket mitra sehingga pada saat pengiriman peralatan itu sesuai. Nah, langkah terakhir training dan penjualan. Training ini dilakukan pada waktu pertama kali jualan. Bapak Ibu. Nah, pertama kali jualan ini nanti akan dilakukan training pada awal sehingga Bapak Ibu yang akan menjadi mitra tidak bingung menghadapi konsumen yang banyak. Ini yang wilayah saya ya. Wilayah atas ini punya adiknya, ini wilayah saya. Ini ada sekitar 100-an titik-titiknya, titik yang warna kuning ini lokasi mitra. Ini kan sunnya di sini. Nah, kita bisa. Nah, saya hanya menyampaikan ini merupakan suatu pilihan Bapak Ibu. Ini apabila Bapak Ibu memulai usaha itu sulit,
butuh insight, bisa bergabung dengan kita. Apakah ini hanya gimana caranya saya masih bekerja nih, tapi pengen buka usaha. Nah, itu libatkan keluarga terdekat, entah itu istri misalnya bekerja atau saudara, itu bisa kita libatkan supaya dapat kita memulai usaha. Karena mulai usaha itu sangat berat sekali. Saya yakin karena saya mengalami juga muncul, karena saya pengalaman waktu swasta, mau wira swasta tadi itu bimbang, gamang, karena belum pernah namanya usaha. Nah, Bapak Ibu bisa memulai dengan usaha apa saja sebenarnya. Nah, waktu Bapak Ibu bekerja, ini sebenarnya sudah mulai membuat fondasi dulu lah istilahnya. Fondasi, karena saya juga berasal dari keluarga yang bukan pengusaha gitu, keluarga yang bekerja. Jiwa wira swasta itu sebenarnya tidak ada gitu. Ada karena terpaksaan juga sama dia. Terpaksaan lambat laun dengan doa itu pasti ada jalan, ada yang membantu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu untuk mulai itu memang sulit, tapi harus mulai dari sekarang. Sampai kapan lagi? Jangan sampai kita menjadi ahli seminar aja, ikut seminar, lihat, mulai ikut seminar, kan tidak bakal selesai. Kayak migran setan gitu istilahnya. Yang sulit memulai, gagal itu ya ilmu juga. Saya gagalnya saya di mana, perlu jadi refleksi. Memang ngomong itu gampang ngomong. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saat kita memulai usaha itu jangan lupa cari mentor. Mentoring itu penting sekali. Mentoring itu cari aja orang yang pengalaman. Kalau udah sukses, bisa jadi nih bisa ngasih gambaran buat siapa. Teman ngobrol, teman curhat, itu penting sekali. Gimana ya usaha kok saya seret, Bapak coba pindah usaha saya. Itu salah satu bentuk kondisi kita. Kita bisa lihat masalah kita itu gimana, kita bisa lihat. Tapi orang lain bisa. Orang lain yang biasa saja, tapi pas ada masalah kita tidak bisa lihat, dia bisa lihat. Nah, perlu hati-hati juga kalau cari mentoring yang mentor atau orang pengalaman. Gitu. Diskusi itu baik Bapak Ibu. Jadi sering-sering aja diskusi sama teman yang udah mulai usaha. Kayak Pak Mali kan sudah pengalaman juga deh. Ada jago Pak Mali kan. Nah, itu perlu Bapak Ibu perhatikan, karena jatuhnya seorang mulai usaha itu saat tidak ada sokongan gitu. Mulai bangkit tiba-tiba jatuh, tidak ada yang ngasih masukan, tidak, udah drop dia. Jangan sampai Bapak Ibu seperti itu. Yang kedua, integritas benar-benar dibutuhkan, kejujuran terhadap rekan. Karena kan kalau kita mulai usaha sendiri itu tidak pede. Banyak kawan-kawan tak pede, kita join aja yuk. Tapi apa terjadi? Pada saat usaha itu berjalan, itu timbul sisi paham. Masalah bagi hasil yang tidak sesuai, muncul biaya-biaya yang tidak ada yang diadakan. Kalau memang mau memulai usaha, ada joinan, harus komitmen di awal. Karena pengalaman saya dan teman saya itu biasanya kadang-kadang kita punya modal, punya uang, kita usaha, kira saya modalin. Tapi apa yang terjadi? Kawan itu merasa dia paling banyak kerjanya. Wah, saya paling banyak kerja, masa bagi hasilnya sama. Timbul pikiran-pikiran negatif. Udahlah, saya munculkan biaya ini, biaya itu. Ujungnya muncul ketidakcocokan, muncul hal-hal yang buat kita saling tidak percaya. Pertama jadi sahabat, jadi musuh kan. Gara-gara bisnis itu luar biasa, gara-gara uang itu luar biasa. Jangan sampai itu. Karena apalagi kalau kita kerja, kita kan pasti patokan kita kerja dari pagi sampai malam. Tidak ada waktu untuk memulai usaha itu pasti berat gitu. Nah, makanya kita mencari partner, mencari apa yang minimal keluarga lah. Keluarga walaupun berbuat macam-macam masih ada. Ya, tapi penting komitmen di awal, paling itu saja. Terus yang utama seperti Ustadz Yani bilang itu doa dari orang tua itu luar biasa, orang tua.
dua istri, dua keluarga, pokoknya apapun itu kita punya doa. Karena kita tidak tahu doa siapa yang paling dijawab Allah itu. Siapa aja kita sudah doain saya ya semoga sukses. Dan keberhasilan kita, Bapak Ibu seperti itu, orang tua juga dulu berbuat baik apa, kita nggak tahu. Yang perlu doa kita doa supaya sukses. Allah tidak, misalnya Allah tidak tidak menjabah kita, tapi ya insya Allah anak turunan kita yang sukses. Jangan lupa sedekah, nah itu yang paling utama juga, sedekah. Ya, mungkin waktu berapa Pak? Sebanyak sambil mungkin sambil nanti praktik sama Bang Ejen dan sama saya juga bisa diskusi lebih dalam kita di sana. Yang pasti saya tidak 100% minta Bapak Ibu bergabung, enggak. Ini hanya memberikan gambaran. Kalau Bapak mau bergabung, alhamdulillah. Kalau enggak, juga. Karena saya suka share pengalaman, walaupun tidak banyak, tidak sebanyak Ustaz jadi gitu. Tapi minimal saya share cuma doa mungkin ya. Luar biasanya doa orang tua, luar biasanya doa istri gitu. Wah, benar-benar saya anggap saya biasa-biasa saja kok bisa jadi gini gitu. Itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ya mungkin sambil jalan Mas ya. Tanya jawab. Terima kasih Bapak atas penyampaian biografi mengenai The Fresco. Selanjutnya adalah kita sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan boleh sekali. Yang lain ya? Lalu Pak Mari. Oke, baik. Boleh ditanyakan. Ingin pertanyaan untuk Pak Tio, alhamdulillah berusaha dari sembilan sekolah juga sama dengan Pak Tio di KNB, cuma saya dengan konsep konsinyasi. Tapi terkadang selama saya berjualan itu masih agak kesulitan di sistem manajemen keuangannya, yang dimana kalau saya di bidang KNB itu sektor perputarannya itu untuk biaya operasional dan juga bahan baku itu sangat cepat. Jadi mungkin di sini pertanyaan saya itu gimana cara mengaturnya, apakah keuntungan dalam satu hari itu dikumpulkan selama 1 bulan kemudian dipotong-potong biaya operasional dan bahan baku, atau di pendapatan setiap hari itu berapa persen langsung dipotong untuk biaya bahan baku. Kemudian mungkin untuk ada satu lagi Pak, mungkin saya ingin bertanya tentang promo. Nah, untuk promo itu bagaimana Pak sistem kerjanya? Apakah dengan memotong keuntungan yang kita dapat atau dengan kita menyiapkan dana tersendiri hanya untuk kegiatan promosi usaha kita sendiri? Begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya coba jawab Mas ya. Kita sama-sama belajar ini. Jadi kalau sistemnya kita masih awal, itu masih kesulitan di kelas 10. Tapi biasanya itu ada solusinya itu bisa berbagai cara ya. Salah satu kita bisa memproyeksikan gaji kita, jadi kita bukan ngambil keuntungan. Kita proyeksi kita punya gaji, kita dianggap karyawan dulu. Kita digaji berapa? Ya udah kita sesuaikan saja dengan itu. Tapi kita harus bisa baca neraca dulu ya. Misalnya keuntungan kita 100.000 satu hari, berarti kan sebulan 3 juta misalnya kasarnya. Saya digaji 1 juta, 1,5 juta masih wajar lah gitu. Nah perlu juga seperti itu gitu. Memang kalau di awal itu sulit kita memisahkan antara modal dan untung, itu sulit sekali, berat. Karena duitnya masih masuk ke modal lagi, putar. Nah solusi satu-satunya apa? Ya kita menggaji sesuai kita dulu. Jadi kita jangan ambil untung, karena periodenya itu masing-masing penjualan itu beda-beda ya. Ada yang per 3 bulan baru bisa kelihatan, ada setahun, ada 2 tahun. Jadi itu kita baca dulu keuntungan kita satu hari itu berapa. Tapi jangan sampai keuntungan itu jadi gaji kita. Kita 30% yang untung bukan gaji kita keluarkan itu saja. Mungkin itu pertama. Yang kedua promo itu salah satu
senjata kita belum dikenal gitu kan. Memang wajib lah kita awal, dan tetap kita harus ngambil dari pos-pos dari keuntungan kita. Tapi kita harus persentase, jangan sampai boncos istilahnya gitu mas. Nah kalau saya dulu awal-awal saya mitra itu, kalau di bisnis saya itu awal mitra itu promo beli 10.000 dapat 2. Itu apa yang terjadi? Rame, satu hari itu bisa 20-30 habis. Tapi hari kedua sepi yang beli, rugi jatuhnya. Jadi promo itu bisa dibilang perlu, bisa dibilang tidak, tergantung kita mengenai siapa. Atau kita batasi promonya hanya 5 hari misalnya. Atau model promonya kita brand ini kita tempelkan dengan yang lain, misalnya promo 10.000 dapat es teh misalnya. Es tehnya kan misalnya modalnya 2.000, kita jual 2.000 modal kan bisa. Maksudnya kita jual modal aja, tapi kita jangan istilahnya apa namanya, promo itu berlebihan juga nggak sehat juga. Karena suatu promo ditarik itu sebenarnya bisa jalan sama aja bohong. Promo itu jatuhnya ya bisa itu kan bisa mata dua juga. Bisa menganggap itu kayaknya bola kita laku ya, padahal enggak, orang aja promo aja murah. Tetangga kita bisa borong 4-5 biji, padahal itu untuk promo, ke hari biasa nggak mau dia beli. Perlu hati-hati juga masalah promo. Kalau saya menyarankan mitra karena kita udah banyak itu, saya nggak menyarankan beli barang itu diturunin harga enggak, tapi di branding, bisa di Aqua, jadi apa, di 10.000 dapat Aqua misalnya, keuntungan dari itu diambil gitu. Itu juga masih memungkinkan gitu. Jangan sampai terlalu berlebihan juga, belum nggak sehat. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Bapak Susanto atas jawabannya. Gimana masnya sudah terpuaskan atas jawabannya ya? Selanjutnya ada satu kesempatan lagi. Oke, boleh langsung 2 lagi. Oke, ada 2 lagi. Silakan masnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, alhamdulillah saya juga sebenarnya udah mulai usaha semenjak awal topik. Itu dari cappuccino cincau saya upgrade jadi kayak house gitu loh, ada gerobak gitu. Nah itu pas beneran saya nggak kerja. Nah itu sudah saya hitung dari mulai biaya produksi dan keuntungan sebagainya. Alhamdulillah itu kalau diperhitungkan bisa 50% dari motornya. Tapi alhamdulillah saya kepanggil lagi kerja. Nah hitungan awal buku saya itu jadi kan nggak kepake buat saya, tapi buat nanti pakai karyawan. Nah keuntungan saya itu hilang di situ. Nah yang ingin saya tanyakan, ada nggak rumus khusus mengenai keuntungan dan sebagainya? Itu mengenai poin pertama jualan sendiri. Nah yang saya tadi mengenai kemitraan. Nah saya sempat berpikir juga kan, kemitraan itu mungkin butuh proses mungkin ya, buat karena lebih banyak mitra lebih banyak untung, ibarat kayak gitu ya, investor lah kayak gitu kan. Cuma mungkin butuh waktu lah kayak gitu. Mungkin ada nggak kiat-kiat khusus atau tekniknya? Di kita awam kita bekerja modal berapa sih kan dari gaji? Apa dulu yang langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk membuat kemitraan? Karena kalau masalah produk, alhamdulillah kita udah punya tahu formulasinya lah. Cuma cara distribusi mitranya, terus mengenai membeli bahan baku buat bahan baku dari distributor tuh kayak gimana? Kayak tadi berkaitan dengan jarak pengiriman kita ke mitra. Nah itu ada rumus khusus atau bagaimana gitu? Mungkin bisa dikasihkan kiat-kiatnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba jawab. Yang pertama itu saya ini melihat di beberapa tempat ya. Cuma memang ini kadang agak sulit realisasinya. Cuma ini benar-benar potensinya besar sekali. Sebenarnya kalau buka 1 sama buka 5 itu lebih mudah yang mana? Salah sebenarnya. Kalau buka 1 itu sampai fokus 1 aja. Buka 5 sampai bisa hire manager. Manager bahasanya pengelola.
Saya bisa gaji dari situ. Untung saya cuma 10-20%, dikali 5 kan 100% seperti itu. Cuman itu sulit memang, tapi itu ke arah sana itu lebih memungkinkan gitu loh. Karena kalau satu kita fokus satu aja susah. Satu kita kerja ada jeda waktu yang tanpa pengawasan kita. Tapi kalau kita meng-hire orang, meng-hire untuk mengawasi, kita lakukan satu orang aja. Mas tolong awasi sana, tolong harus ke sana dia 1 liter dulu sana. Masalah bahan baku semua itu satu orang itu bertanggung jawab gitu. Makanya saya bilang 1 sama 5 itu capeknya bisa sama, bisa lebih mudah yang 5 karena kita meng-hire orang. Cuman kan prosesnya tidak bisa langsung 5, modal kita terbatas, bertahap mungkin. Makanya libatkan warga terdekat dulu. Begitu. Nah, untuk persoalan buka kemitraan itu modelnya itu kita harus menguasai dulu, kita banyak dulu mitra, bukan banyak dulu kita punya usaha sendiri. Jadi kita tahu masalahnya di mana. Dari masalah itu bisa kita inventarisasi masalah seperti ini, karena tiap F&B itu beda-beda tuh masalahnya. Biasanya bahan baku, kayak contohnya namanya cicau susu ini kan gampang, susu apa aja bisa, betul kan? Nyari suplai apa yang tidak bisa, yang tidak bisa harga misalnya, harga di pasaran 5.000, tapi dengan kemitraan Bapak itu bisa 4.900. Itu salah satu bentuk poin penting juga. Karena orang semua bisa buka, tapi bedanya apa? Dengan saya itu, saya ngambil untuk sedikit aja, karena saya sudah langsung ke distributor tunggal atau yang lebih murah gitu Pak. Paham maksud saya Pak? Jadi Bapak dengan berbicara dengan Bapak, bahan baku nggak usah pusing nyarinya, langsung aja deh. Bapak semuanya ada, harga di bawah pasar. Nah itu kadang-kadang pemilihan dari kita itu harga di bawah pasar Pak. Contoh tepung saya 12.500 di pasar 20.000 misalnya, dengan ukuran sekilo, kualitasnya sama, kan orang tertarik gitu loh. Dengan hitung-hitungan, oh masih ada untung nih. Nah itu kuncinya nih, ada pembedanya gitu. Karena kalau bisnis-bisnis yang gampang ditiru, itu kan semuanya bisa niru modifikasi. ATM kan, amati tiru modifikasi. Buat apa kelebihan kita? Dengan pelajaran kita harga lebih murah. Nah berarti kalau ngambil kita ngambil sedikit aja untuk 100 perak, tapi pengalinya 1.000. Lumayan Pak. Misalnya kayak teh udah banyak orang jual teh kan. Tapi apa rasa sama aja. Kan kok bisa aja gulanya lebih murah misalnya, lebih murah 500 perak. Kan salah satu bentuk apa namanya? Daya tarik juga orang itu. Terus beli barangnya satu pintu. Beli botol, beli gelas, beli sedotan, beli semuanya ya di situ, nggak beli di mana-mana. Ya itu juga konsepnya di kita. Ayam, kak saya ayam misalnya 38.000 di pasar itu kan kadang murah, kadang mahal, kita stabil harganya. Kedua, ayam harus potong, terus pembersihannya sulitnya bukan masalah sulit ya. Kalau ngolah 1, ngolah 10 itu masih bisa, tapi kalau permintaan udah sampai 21 hari capek lah. Pengalaman kita nggak ngambil dari pabrik, kita ngolah sendiri waduh. Tangan ini sampai bengkak-bengkak istilahnya, berendam air, karena dia tidak pakai es, harus pisahkan lemaknya. Karena apa namanya, kita kan barang mudah rusak, jadi harus pengelolaan harus tepat. Jangan sampai kita jual itu kondisi rasa dan ininya berubah. Nah itu, kalau kayak Bapak itu kan jualnya cicau susu, paling gampang orang kan beli cicau buat sendiri susu. Tapi kalau Bapak coba dulu buka banyak minimal 5 udah bisa nih. Nah konsepnya apa? Kita mau beda sama kan beda masalah harganya. Jadi benar-benar terus kualitasnya bagus. Mungkin itu aja sih. Ada. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada satu kesempatan lagi untuk yang menanyakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanya misalnya lihat bagaimana Anda ketika kita bermitra terus jualan kita menjaga endurance kita ya, tidak menyerah. Karena kalau saya lihat banyak juga
Ya, ketika dia jualan di awal dia semangat, tapi begitu udah dari 2 bulan 3 bulan ya itu kosong, hampir dia nggak jualan gitu kan. Dan itu kan butuh support atau motivasi ya. Terus yang kedua adalah bagaimana strategi marketing dari Refresh sendiri untuk mitra-mitranya agar secara pasar dia tetap marketnya tetap bagus gitu. Karena kan perlu dari pusat ya yang akan pusat ke mitra-mitra di cabang-cabangnya. Terus mungkin itu dulu deh. Terima kasih. Supaya ini konsistensi Pak ya. Nah konsistensi ini berat, namanya konsisten itu berat. Nah makanya biasanya karena kita udah besar kita buat tim, kita hire orang itu ya kita hire, kalau sudah besar itu kita hire orang supaya pengawasannya lebih jelas gitu. Karena kalau kita sendiri memang itu biasanya di awal-awal untuk yang pemula ya. Nah makanya saya tadi bilang itu selain itu tipsnya itu kita butuh mentoring itu Pak. Kita cari mentor, kita cari yang bisa membimbing kita. Membimbing kita itu sebenarnya banyak cara. Kita itu simpel ya. Misalnya kita jualan, kita punya karyawan ya. Nah kita sudah bisa jalan, kita jalan tuh ke pesaing misalnya. Kita diskusi, kita beli itu sambil diskusi sama yang jual. Itu kadang-kadang yang jual juga mau sharing juga gitu. Pak, bapak kok ini ya. Nah itu kadang-kadang bisa dipakai juga. Kedua yaitu mentoring dengan yang orang berpengalaman itu benar-benar penting Pak. Karena dengan mentoring itu kinerja kita itu bisa dilihat ada salah atau tidak. Memang kalau konsistensi itu berat sekali memang, butuh tim Pak sebenarnya. Tapi kalau kita masih awal itu kita cari mentor yang paling tepat. Itu pertama. Yang kedua strategi marketing. Nah, kalau di Presto itu sebenarnya simple. Simpelnya itu kita pertama jualan di bawah harga rata-rata yang ada. Kita bersaingnya dengan produk rumahan awalnya. Produk rumahan kan harganya sama dengan kita, tapi kita kualitasnya bagus pabrikan, istilahnya gitu. Itu kita cari, kalau di Presto itu kita perhatikan kualitas Pak. Dengan harga di bawah 1.000, kita bisa ngasih kualitasnya sama dengan 9-10 ribu gitu. Kita bersaing dengan Sabana, dengan sana. Karena kita cari pesaing yang paling potensi yang bisa kita gali. Karena kan konsumen sekarang pragmatis konsumen itu. Mana yang murah, mana yang enak itu dibeli Pak. Sesimpel itu sekarang. Karena ya KFC besar itu kan pasarnya beda. Kalau kita pasarnya beda. Kalau kita pengennya yang KFC tidak bisa, susah. Tapi gimana caranya kita main yang sesimpel mungkin dan kita tidak kesulitan itu. Nah kita juga biasanya ada buat media promosi, sudah ada kita buat di sini ada nih. Instagram ini butuh juga, medsos ini butuh sekali untuk mengenalkan. Karena orang mau beli itu produk baru itu ragu. Bener nggak ini barangnya enak, murah, sehat gitu. Jangan sampai murah katanya empty kan karena ya. Nah gitu, kan orang takutnya itu kok bisa sih murah. Nah, karena butuh namanya media promosi itu butuh, benar-benar butuh sekali. Sama ini kita biasanya itu prinsipnya kemitraan, tapi kemitraan kita kemitraan lepas Pak istilahnya. Karena konsep awalnya itu kita nggak mau ribet gitu Pak. Kasarnya nggak mau ribet. Kalau yang lain kita tanda tangan SPK, tapi kita nggak ada dengan SPK. Prinsip kita kepercayaan, tapi nanti ke depan kita semakin besar mungkin arahnya ke sana juga kita walau-walau masih kita kaji. Karena semakin besar kita pakai yang aneh-aneh ya tambah biaya. Biaya legal nanti ada masalah, biaya hukum lagi. Karena kejadian Pak itu gara-gara masalah kita mau diadukan ke polisi katanya kita. Nah gara-gara apa lupa saya itu. Ya sekarang aja kita karena prinsip kita kan tipe orang ini itu macam-macam. Ada yang orang
acara apa pengangguran apa ya kan Pak. Nah makanya kalau resiko makanya kami ambil yang simpel mungkin yang memudahkan membuat kita bisa maju bersama gitu ya, gitu Pak. Jadi promosi tetap kita pakai model flyer atau model WA profile atau di medsos, kami di medsos Pak. Simpel gitu. Ya mungkin itu, mungkin ada lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Setio Sutanto atas penyampaian materi dan juga motivasinya untuk kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pada Ustadz Yadi dan juga Bapak Setio yang akan diserahkan oleh Ketua SPMS Bapak Afridin. Silakan Bapak. Pak Afri ke Polsek. Bapak Afri silakan ke Ustadz Yadi dan pengambilan foto tentunya. Oke, baik, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Setio yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bapak Mali Ibrahim. Silakan Bapak.